Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh. Segala puji dan puja hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita puji Dia, kita meminta dan memohon ampun kepadanya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tidak ada satu orang pun yang bisa memberi petunjuk. Semoga kita semua termasuk dalam hamba Allah yang Allah beri petunjuk. Amin ya rabbal alamin. Maka nama saya Ilham Fajar Trihasono, NPM 10070216134, Program Studi Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya yang berjudul Usulan Perencanaan Perawatan Mesin Panda menggunakan metode Reliability Centered Maintenance 2, studi kasus pada PT Remaja Rasda Karya. Perusahaan ini bergerak di bidang penerbitan dan percetakan yang terlahir di tahun 1960-an. Masuki latar belakang masalah, yang pertama rangkaian produksi yang ada di perusahaan ini. Yang pertama yaitu divisi percetak, yaitu mencetak plat menggunakan mesin komputer to plat. Kemudian juga plat cetak akan dimasukkan ke dalam divisi cetak, dilakukan printing cover dan juga isi buku. Selanjutnya hasil printing akan dimasukkan kepada divisi pasca cetak, yaitu dilakukan penggabungan isi dan cover buku. Yang terakhir adalah pengemasan dan juga ekspedisi. Masalah yang terjadi di perusahaan adalah sering terjadinya produk yang mengalami kecacatan, termasuk di dalamnya adalah produk defect yang bisa di-rework maupun juga yang reject. Produk cacat akan menghambat jalannya produksi, kemudian juga meningkatkan ongkos produksi, serta mengurangi laba perusahaan. Produk cacat juga akan merugikan perusahaan dalam sisi material, dan juga akan merugikan perusahaan dalam kualitas produk. Identifikasi awal menggunakan diagram fishbone untuk mengetahui dari mana produk cacat bisa dihasilkan. Yang pertama, ada manusia, mesin, metode, lingkungan, dan juga bahan. Dari sini diketahui bahwa faktor mesin yang sangat berpengaruh terhadap produk cacat pada divisi pasca cetak. Mesin yang rusak akan menghasilkan produk cacat karena kerusakan komponen. Kemudian juga mesin yang rusak dikarenakan karena perusahaan pada saat ini masih melakukan tindakan pemeliharaan yaitu corrective maintenance. Kemudian juga mesin yang rusak akan menghasilkan downtime yang tinggi karena perbaikan kerusakan. Yang terakhir, mesin yang rusak juga akan menghasilkan biaya perawatan yang tinggi karena tidak terlibat. Dari seluruh mesin yang ada di divisi cetak, mesin Panda yang memiliki downtime tertinggi. Maka dari itu, perlu dilakukan preventive maintenance pada mesin Panda. Hal ini dikatakan oleh Dillon bahwa preventive maintenance akan mengurangi downtime yang diakibatkan suatu kerusakan, kemudian juga mengurangi kerugian produksi yang disebabkan kerusakan mesin, juga mencegah terjadinya kerusakan mesin secara tiba-tiba. Dan yang terakhir, menurut Bicknell dan Sifonte, bahwa tindakan preventive maintenance akan menghemat biaya pemeliharaan. Kemudian metode yang cocok diaktifkan pada perusahaan ini dengan menerapkan preventive maintenance yaitu Reliability Centered Maintenance 2. Mengapa demikian? Karena Mowbray mengatakan bahwa RCM memfokuskan pada komponen-komponen kritis yang dimaksudkan untuk menghindari ataupun mengurangi aktivitas perawatan yang memang seharusnya tidak diperlukan. Dan juga RCM dapat meningkatkan suatu keandalan mesin, juga dapat membantu perusahaan untuk mengetahui dengan lebih jelas praktik perawatan yang dibutuhkan secara hemat biaya ataupun cost efektif. Dan yang terakhir, RCM juga akan mengurangi nilai downtime yang disebabkan oleh kerusakan mesin. Tujuan penelitian adalah merancang usulan perbaikan berupa interval pemeliharaan dalam upaya mengurangi downtime dan meningkatkan keandalan mesin Panda, dan juga menentukan biaya perawatan yang optimal berdasarkan perancangan interval perawatan. Penelitian ini sesuai dengan salah satu ayat Al-Quran, yaitu Quran Surat Ar-Rum ayat 41, dikatakan bahwa segala kerusakan di muka bumi ini disebabkan karena ulah manusia, itu karena Allah memerintahkan agar mereka kembali ke jalan yang benar. Tahapan penelitian dilakukan untuk tahapan awal yaitu identifikasi masalah, kemudian juga tahapan selanjutnya adalah melakukan pengolahan data sesuai dengan metode yang sudah ditentukan. Hasil yang didapatkan adalah terdapat 3 komponen kritis dengan nilai RPM tertinggi, yaitu komponen bushing, karbon, dan juga shaft. Kemudian 3 komponen tersebut diidentifikasi menggunakan RCM Decision Worksheet, yaitu untuk menentukan tindakan perawatan apa yang harus dilakukan. Pada 3 komponen ini dihasilkan bahwa seluruh komponen harus dilakukan penggantian pada saat perawatan. Kemudian didapatkan dari hasil perhitungan MTTF dan MTTR bahwa keandalan mesin saat ini untuk komponen bushing yaitu 52,4%, karbon 52,65%, dan juga shaft 48,75%, serta keandalan sistem yang diwakili oleh ketiga komponen yaitu 13,4%. Selanjutnya dilakukan
penentuan interval waktu pemeliharaan berdasarkan seluruh komponen dan juga berdasarkan keandalan yang ditetapkan perusahaan, yaitu 90% didapatkan hasil bahwa komponen busing harus dilakukan pemeliharaan dalam 59 hari sekali, kemudian karbon 80 hari sekali, dan juga soft gear 40 hari sekali. Kemudian dilakukan skema pemeliharaan. Pada penelitian ini terdapat 5 skema pemeliharaan yang dilakukan secara kombinasi, baik itu terpisah maupun gabungan, dan didapatkan hasil bahwa skema kelima mendapatkan nilai biaya pemeliharaan terendah, yaitu dengan Rp86.083.570 dalam 1 tahun, dengan keandalan masing-masing komponen, yaitu soft gear 90%, karbon 90%, dan juga busing 86,16%. Dengan demikian, skema yang memiliki biaya terendah adalah skema 5. Maka dari itu, skema 5 terpilih sebagai usulan rencana pemeliharaan yang bisa ditetapkan perusahaan. Baiklah, demikian hasil presentasi penelitian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sempurna hanya milik Allah semata dan kesalahan mutlak milik saya pribadi. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.